Makasih ya, Pak. Makasih ya Pak, kami berjanji nggak akan mengulanginya lagi. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ini Pak? Gagal. Kain penutup Ka'bahnya malah disita sama polisi. Iya, nih. Bu, bagaimana kalau kita ngemis aja di sini? Biar kita pulang. Oh, duit banyak. Iya, satu-satunya cara cuma itu Pak. Kalau kita berani ambil kain Ka'bah lagi, nanti tangan kita dipotong. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ana dengar tadi Bapak membutuhkan kain penutup Ka'bah untuk mengobati anak Bapak. Seberapa besar yang Bapak butuhkan kain itu? Tapi sebelumnya maaf Pak, Bapak ini siapa ya? Nama saya Jumadi. Ana asal Indonesia. Ana sudah lama tinggal di sini. Ana punya kain penutup Ka'bah itu Ana dapatkan 2 tahun yang lalu. Tapi tidak gratis. Ya, harganya sekitar 6.000 rial atau sekitar 20 juta rupiah. Mahal banget Pak. Bisa kurang nggak? Soalnya buat anak kita lagi sakit Pak. Iya. Kita udah kepepet banget nih Pak. Ya bisa. Ada sekitar 5.000 rial, 5,000 rial. Atau sekitar 17 juta rupiah. 17 juta. Coba lihat. Ada nggak uang segitu? Ya, ada Pak kalau 17 juta, tapi dijamin asli kan? Asli, jamin asli. Ya udah Bu, kasih Bu. Ini kainnya, Pak. Bagus, ajib. Alhamdulillah Pak, kita jadi kaya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Salman, Bu Rani baru pulang umroh. Iya nih. Enak ya udah pergi ke Tanah Suci, oleh-olehnya mana? Enak aja minta oleh-oleh. Kalian pikir saya pergi ke Mekah itu nggak pakai duit, terus beli oleh-oleh itu nggak pakai duit? Sekarang coba ya kalian hitung. Kalau saya harus membelikan 1, 2, 3 oleh-oleh, berapa banyak uang kami yang terbuang sia-sia? Enak aja. Biasanya kan pulang dari umroh bawa oleh-oleh. Emang itu kewajiban. Dengar ya, asal kalian tahu, kita tuh di sana ibadah sepanjang hari. Boro-boro mikirin oleh-oleh. Buat minum kaki aja dari masjid, kita tuh rugi. Iya. Makanya, sekarang salaman lagi. Mumpung masih ada berkah. Salaman. Ayo, cepet. Sombong amat. Nggak apa-apa, nggak mau dapat berkah. Bro, Wan, tolongin gua bro, bantuin gua bikin laporan renovasi keuangan masjid bro. lu ngomong apa sih Wan? Besok pagi pengurus masjid minta gua datang bro. Mereka minta laporan keuangan renovasi masjid bro. Gua mohon bro, tolongin gua. Ini masalah hidup dan mati bro. Udah gampang itu Wan, gampang. Tenang aja. Ya, sekarang gue masuk dulu ya. Ayo Bu. Bro. Akhirnya kita bisa kaya raya dengan kain ini, Pak. Bukan kaya lagi Bu, tapi tajir melintir. Nah Bu, kita akan makin kaya kalau kain Ka'bah ini kita potong kecil-kecil. Terus kita bilang, setiap potongan ada khasiatnya. Sekarang ambil gunting Bu. Iya, Pak. Kita akan kaya. Loh, lu malah main handphone, guntingnya mana? Main handphone apaan sih, Pak? Rani tuh lagi ngirim pesan ke semua sosial media Rani. Kalau Rani jual kain Ka'bah. Nih, Rani upload di Instagram, di Facebook, di Twitter. Itu sosial medianya Bapak juga. Oh iya, oke. Bener Bu, gua masih angkat. Iya. Kita kan baru pulang dari Mekah kan? Masih mau padang pasir gitu. Oke, beres. Ada pesan Pak dari Mas Sigit.
Ran, mau dong kain Ka'bahnya? Ada berapa banyak? Kemarin bos aku nyari. Dia berani bayar. Bu, kenapa, Bu? Kenapa? 200 juta, Mbak. 200 juta, Bu. 200 juta. Kita kaya, Bu. Buruan balas, Bu. Bilang, ini asli, banyak khasiatnya. Bisa wibawa, naik pangkat, naik rezeki. Udah cepet balas cepet. Balas gimana? Tangan Rani gemeter 200 juta. Aduh. Ya. Coba kamu cek lagi. Oke, Pak. Mas Sigit, pokoknya dijamin kain ini asli. Baru kemarin pulang dari Mekah kita. Ya kan, Bu? Iya Mas Sigit, kita susah payah lo dapat kain itu. Kemarin kita hampir masuk penjara dan tangan kita hampir dipotong sama polisi Arab. Tapi untung kita selamat dan dapat kainnya. Gak usah ragu, Pak. Kain ini asli. Apalagi khasiatnya, Pak. Bisa naikin wibawa, keselamatan, kesehatan. Pokoknya banyak deh, Pak. Coba cek Haris. Bagus Pak, asli. Mas Salman, Mbak Rani, saya percaya kain ini penutup Ka'bah. Dan saya akan bayar langsung 200 juta sesuai perjanjian. Perhatikan, Bang. Kalau nggak percaya, boleh dihitung lagi. Nggak usah dihitung lagi. Kami percaya kalau sama Mas Sigit. Ya udah, kami permisi dulu ya. Makasih ya Mas Sigit. Mas, makasih ya. Makasih Mas. Makasih ya, makasih ya. Pak Haji Salim, Pak RW, dan para pengurus masjid lainnya. Silakan dibaca laporan keuangan yang sudah saya buat. Saya paham, banyak terdapat perbedaan antara laporan keuangan yang sudah saya buat dengan kwitansi pembayaran dan material. Jujur, saya akui itu. Saya mohon maaf kepada seluruh pengurus masjid. Belakangan ini, hidup saya nggak pernah tenang. Saya sudah berbohong kepada seluruh pengurus masjid, terutama pada almarhum Haji Mardani. Haji Mardani nggak salah, Pak. Yang salah, saya dan Salman. Salman udah fitnah Haji Mardani karena dia takut ketahuan korupsi. Uang hasil renovasi masjid ini dipakai untuk umroh, Pak. Fitnah, Pak. Itu fitnah. Saya nggak pernah melakukan itu, Pak RW. Lu udah bohongin gua, bro. Lu bilang istri lu sakit kanker stadium 3 apalah. Mana buktinya? Sehat-sehat aja. Nggak. Saya nggak terima, Pak RW. Saya nggak pernah ngomong begitu sama Iwan. Saya nggak pernah minta bantuan Iwan sedikit pun. Apalagi komisi, Pak. Bapak kan tahu, tiap hari saya ada di masjid, Pak. Urusan kerjaan itu urusan Iwan, Ustadz Salim, dan Haji Mardani. Jangan-jangan situ sendiri yang memfitnah Haji Mardani sampai Haji Mardani meninggal, iya kan? Jangan-jangan situ sendiri yang korupsi. Bisa-bisanya nuduh suami saya. Suami saya itu loyal sama Majid, gak mungkin dia korupsi. Situ yang korupsi. Saya bersumpah, Pak, demi Allah, Salman sudah fitnah Haji Mardani. Gua juga berani sumpahan. Gua baru pulang umroh sama bini gua. Kalau gua bohong, gua pasti kena azab. Sudah. Kalian itu jangan bertengkar di sini. Masalah ini harus diselesaikan dengan hati yang tenang. Kalau situasinya, kondisinya panas seperti ini, masalah ini nggak bakalan kelar. Maaf, kalau saya boleh usul, bagaimana kita membentuk tim investigasi saja, agar kita bisa menemukan bukti-bukti dan juga keterangan yang sebenarnya. Dan kita sebagai warga, kita juga wajib untuk meluruskan nama baiknya almarhum Haji Mardani. Kalau ternyata emang Haji Mardani tidak bersalah, bagaimana? Tukang gali kubur! Diam lu! Gak usah ikut campur! Pak Salman, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Il. Nanti akan kita cari bagaimana caranya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sekarang,
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian silahkan kembali pulang ke rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener nih Pak, kain ini bisa nyembuhin penyakit. Karena anak saya sakit bertahun-tahun nggak sembuh juga Pak. Ini kain sangat mujarab, Pak. Khasiatnya, Pak, buat nyembuhin sakit, Bisa tolak juga. bala, buat rezeki, macem-macem, Pak. Semua bisa. Berapa Pak harganya? Ya, karena tinggal satu, Pak. 75 juta, Pak. Mahal amat Pak, nggak boleh kurang Pak. Bisa, Pak. Ini tinggal satu-satunya, Pak. Kemarin ada yang nawar, Pak, 100 juta. Saya nggak kasih, Pak. Ya, karena saya kasih sama Bapak, anaknya sakit. Ya, buat Bapak aja lah. Udah, nggak usah kebanyakan mikir. Pak, kalau uang hilang itu bisa dicari. Tapi kalau nyawa anak hilang, mau cari di mana coba? Tuh, Pak. Udah, beli aja. Ya sudah Pak Salman, saya mau ambil. Sebentar ya Pak, saya mau ambil uangnya. Ya, Pak, ya, Pak. 75 juta, Pak. Bangun dek, adek. Bangun dek. Bu, saya sudah beli kain kiswah kabahnya. Kain ini banyak khasiatnya Bu, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Alhamdulillah. Semoga anak kita cepat sembuh ya Pak. Tapi gimana cara pakainya Pak? Cukup dicelupkan, lalu diminumkan ke pasien Bu. Tapi Pak, anak kita lagi kritis. Gimana kita mau ngasih minum? Dokter aja ngelarang, kita nggak boleh kasih minum Pak. Kata pemilik kain ini, dicelupkan aja Bu, lalu diminumkan. Buruan sana ambil airnya, demi kesembuhan anak kita Bu. Iya Pak ya. Cepat ya Bu. Kita berdoa saja Bu, dengan kain Ka'bah ini, semoga anak kita kelak sembuh ya Bu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nak, Bu anak kita, panggil dokter Bu. Dokter, dok, tolong anak saya dok. Dok, tolong anak saya dok. Ini harus dipindahkan segera ke ruang isolasi. Pak dokter Pak. Gimana dok? Kami sudah periksa secara teliti mengapa pasien menderita kejang-kejang. Ternyata penyebabnya adalah cairan yang dimasukkan ke dalam mulut pasien. Mungkin itu pengaruh dari debu-debu yang menempel pada kain kiswah yang ibu celupkan dalam air untuk diminumkan kepada pasien. Bapak dan ibu tahu kan kondisi pasien dalam keadaan kritis. Seharusnya bapak dan ibu tidak nekat melakukan tindakan itu. Tapi dok, kata penjual kain itu dok, kain itu bisa nyembuhin semua penyakit dok. Iya Pak Adi, saya tidak menyalahkan keyakinan Pak Adi, tapi kenyataannya kain itu kotor dan mungkin mengandung banyak virus-virus jahat yang masuk dalam tubuh pasien. Selain itu, dalam kondisi kritis, tidak boleh pasien diberi minuman atau makanan secara langsung. Itu bahaya bagi keselamatan pasien. Terus dok, anak saya gimana dok? Maaf Bu, kami tidak bisa berbuat banyak untuk menolong. Kami sudah berusaha keras. Tapi apa daya, urusan umur Tuhan yang menentukan. Ayo ke rumah Salman. Kita tuntun Salman. Ayo kita ke rumah Salman. Ayo Dia ya, dasar dia, penipu dia. Ke rumah dia yuk. Kurang ajar dia, penipu dia. Sebentar. Ini bapak-bapak mau pada kemana? Emangnya ada apa? Ilham, kami ini mau ke Mas Salman. Gara-gara dia, anak saya jadi meninggal. Iya Ilham, dia itu seorang penipu. Dia sudah jual kain penutup Ka'bah. Katanya asli dan ada khasiatnya. Tapi mana buktinya? Nggak ada. Bener itu. Saya sudah beli mahal dengan harga yang mahal sama dia. Saya juga rugi banyak gara-gara dia.
Puluhan juta uang saya habis gara-gara dia. Saya akan tuntut dia malam ini juga. Ayo dia. Ayo sekarang sama dia. Ayo. Uang kita banyak, Pak. Dengan uang ini kita bisa umroh lagi. Kita ambil kain kiswah lagi. Kita dapat kaya. Oh. Bakal makin kaya, Bu. Sini, bakar. Keluar penipu lu. Salman, keluar, Salman.